Mari saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, bukakanlah rahasia firman-Mu yang sebentar hendak kami dengarkan dan kami pahami bersama. Di dalam nama Yesus kami siap tilawat firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil dalam kitab Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini saya memberikan judul tentang pola hidup Kristen yang benar. Pola orang yang telah menerima Kristus itu memiliki tanggung jawab. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara umat yang telah menerima Kristus itu bersikap dan bertindak? Bagaimana cara umat yang telah menerima Kristus hidup? Dari firman Tuhan tadi ada 3 hal. Bagaimana orang yang telah menerima Kristus itu? Yang pertama adalah harus selalu bersatu dengan Kristus. Haruslah bersekutu dengan Kristus. Bagaimana syarat untuk bersekutu dengan Kristus? Di ayat 6 dijelaskan bahwa kita telah menerima Kristus. Artinya bahwa kalau dulu kita telah menerima Yesus, telah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sejak saat kita mengambil keputusan sampai kapanpun, hendaklah ikut Yesus. Lalu dipertegas dengan kata, hendaklah kamu tetap. Kata tetap di sini mengandung arti bahwa ketika kita menerima Kristus, hendaklah hidup kita harus selalu melekat. Hidup kita harus selalu bersatu. Hidup kita haruslah tidak mau terpisahkan dari Kristus. Kenapa demikian? Karena Kristus Yesus itu adalah sumber kehidupan kekristenan kita. Karena Yesus itu adalah segalanya di dalam hidup kita. Nah, maka dari itu bila hidup kekristenan kita selalu melekat, selalu bersatu, bersekutu dengan Tuhan, walaupun ada badai yang menerpa di dalam hidup kita, iman percaya kita tidak akan mungkin mudah untuk digoyahkan. Tidak akan mungkin arah iman kekristenan kita itu berubah. Maka penting sekali bagi orang yang telah menerima Kristus itu untuk selalu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidup untuk selalu bersatu dengan Kristus. Lalu yang kedua, bagaimana cara umat Tuhan yang hidup bersikap? Yang kedua adalah kita harus selalu kokoh di dalam ajaran Kristus. Di dalam ayat yang ke-7, bagaimana Rasul Paulus menggambarkan kehidupan kekristenan yang kuat dan kokoh dalam ajaran Kristus itu digambarkan kita seperti dalam tumbuh-tumbuhan. Fungsi akar, tumbuh-tumbuhan atau pepohonan bisa tumbuh, bisa berkembang, berbuah karena ada akarnya. Semakin akar itu menancap ke dalam, sekalipun banyak badai, sekalipun ada angin badai, pohon itu tidak akan tergoyahkan. Demikian juga iman kekristenan kita akan semakin terus menancap ke dalam. Bila mana ada badai yang menerpa kita, hidup kekristenan kita itu akan semakin kokoh. Makanya penting sekali sebagai orang beriman, penting sekali bagi orang percaya untuk terus mengakarkan, menancapkan ke dalam hidup kita itu di dalam firman Tuhan. Di samping Rasul Paulus menggambarkan akar, ya, di sana juga dijelaskan tentang bagaimana Paulus menggambarkan dibangun. Yesus Kristus itu adalah sebagai pondasi hidup kita. Bila mana hidup kekristenan kita sebagai orang percaya kita letakkan dalam pondasi di atas kebenaran di dalam Yesus Kristus, dan hidup kita senantiasa mau terus dibentuk,
ditata oleh firman kebenaran itu, maka arah hidup kekristenan kita itu semakin jelas fokus memandang Yesus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, penting sekali agar supaya iman kekristenan kita itu semakin menancapkan ke dalam. Jadi oleh karena itu, sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, jadikanlah hidup saudara itu semakin kuat kokoh di dalam Kristus. Lalu yang ketiga, bagaimana sikap hidup orang yang telah menerima Kristus itu? Di samping kita selalu bersekutu dengan Tuhan, di samping kita harus kokoh dalam ajaran Kristus, yang terakhir adalah berlimpah dengan ucapan syukur. Jadi ini merupakan kelima orang yang telah menerima Kristus. Jadi bila mana hidup kita selalu bersekutu dengan Kristus dan selalu kokoh di dalam ajaran yang dari Kristus, tentunya akan berlimpah pujian syukur kepada Tuhan. Orang percaya yang berlimpah pujian syukur kepada Tuhan ditandai hatinya selalu tenang dalam menghadapi segala keadaan. Arah pikirannya dalam menyikapi keadaan selalu memandang Yesus. Nah, oleh karena itu, sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, biarlah firman yang kita peroleh, iman percaya kita yang kita pelajari selama ini, membawa hidup kita semakin kita itu berlimpah pujian dengan syukur. Maka dari itu, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa pola hidup Kristen yang benar adalah selalu hidup bersekutu dengan Tuhan, selalu kokoh di dalam ajaran Kristus, dan berlimpah dengan pujian syukur Tuhan. Amin. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman yang telah kami terima, kiranya menguatkan, meneguhkan, membawa hidup kami, supaya kami menjadi umat-Mu, menjadi pelayan-Mu yang selalu hidup di dalam kehendak dan rencana dalam nama Yesus. Amin.